Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Sayyidatul Ihsani. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Nifaq dalam mata kuliah Akidah Islamiyah. Yang pertama, kita akan mengetahui definisi dari nifaq. Kata nifaq adalah bentuk masdar dari huruf nun, fa, dan qaf yang mengandung dua makna. Yang pertama, terputusnya sesuatu serta hilangnya. Dan yang kedua adalah menyembunyikan sesuatu dan menyamarkannya. Oke. Dari beberapa pengertian kita dapat mengetahui secara etimologis, terminologis, dan juga riwayat yang telah dikemukakan bahwa nifaq adalah sikap ataupun perilaku yang memperlihatkan dan menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan berusaha menyembunyikannya sehingga sikapnya selalu berubah yang dengan dilandasi niat yang jahat. Dalam surat Ali Imran ayat 167, Allah berfirman yang artinya mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang yang berperilaku nifaq itu tidak mengatakan ataupun tidak berperilaku apa yang ada dalam hatinya. Berikutnya adalah jenis-jenis nifaq. Ada sebuah hadis yang Rasulullah sabdakan bahwa ada satu bulan yang menjadi bulan yang sangat dinanti ataupun yang menggembirakan seorang muslim, dan ada satu bulan yang sangat mengkhawatirkan dan juga menakutkan bagi orang-orang yang memiliki perilaku nifaq, yaitu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini menjadi salah satu tolak ukur kemunafikan dan juga sifat nifaq seseorang, karena pada bulan Ramadan seorang yang murni keislamannya dia akan bergembira dan berlomba-lomba dalam melakukan ibadah di bulan tersebut. Akan tetapi seorang munafik ataupun orang yang berperilaku nifaq dia akan merasa sedih ataupun keberatan dengan datangnya bulan Ramadan, karena pada saat itu mereka harus beribadah, maka kemalasan ataupun keengganan mereka dalam beribadah ini menjadi tanda bahwa dalam diri mereka ada sifat munafik. Berikutnya ada karakter orang munafik yang dapat kita lihat ataupun kita dapatkan dari Al-Quran. Yang pertama ada di surat An-Nahl ayat 91, yaitu berdusta. Salah satu karakter orang munafik adalah mereka seringkali berdusta dengan apa yang mereka yakini, apa yang mereka ucapkan, dan apa yang mereka perbuat. Apapun yang mereka perbuat tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ini adalah tanda bahwa seseorang memiliki perilaku nifaq. Yang kedua adalah mengaku beriman kepada Allah, akan tetapi mereka berbohong. Salah satu tanda bahwa seseorang memiliki sifat nifaq adalah mereka berkata bahwa mereka beriman kepada Allah, namun mereka tidak melakukan sebagaimana yang harus dilakukan seorang yang beriman kepada Allah, seorang muslim, seorang mukmin, seperti itu. Yang ketiga adalah mereka malas beribadah. Seorang munafik itu datangnya mereka ke masjid, hadirnya mereka ke dalam majelis, kemudian ibadah yang mereka lakukan hanya sebagai identitas. Mereka ingin dikenal bahwa mereka adalah seorang muslim. Mereka ingin diketahui bahwa mereka adalah seorang yang beriman kepada Allah. Aslinya, pada hakikatnya, pada dalam hati mereka, mereka malas melakukan hal tersebut. Mereka tidak ingin melakukan hal itu, akan tetapi supaya mereka dikenal sebagai muslim, mereka melakukannya. Yang keempat adalah mereka tidak menepati janji. Hal ini berlaku dalam muamalah sehari-hari ataupun bagaimana kita berhubungan sosial kepada manusia di sekitar kita, makhluk hidup di sekitar kita. Ketika seorang yang memiliki karakter dan juga sikap sifat munafik ataupun nifaq, mereka banyak sekali keadaan di mana mereka tidak menepati janji.
seorang yang memiliki sifat nifak ataupun memiliki karakter dan juga menjadi salah satu ciri orang munafik adalah mereka tidak menepati janji, tidak bersepakat, ataupun mereka tidak melakukan apa yang sudah mereka sepakati. Seperti itu. Berikutnya adalah mereka mengolok-ngolok ayat Allah, ayat-ayat yang Allah turunkan, hadis Rasul. Mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah permainan, itu hanyalah sebuah ucapan Muhammad. Mereka tidak meyakini wahyu Allah dan mereka menjadikan ayat-ayat tersebut sebagai ejekan, kemudian sebagai candaan, gurauan yang hal itu tidak sepantasnya dilakukan seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah mereka mengingkari janji. Hal ini sama dengan penjelasan sebelumnya, yaitu mereka menjadi salah satu ciri seorang munafik adalah mereka tidak menyepakati ataupun tidak melaksanakan apa yang sudah mereka sepakati. Kita bisa lihat hal-hal di sekitar kita saat ini. Presentasi ini dilakukan pada tahun 2024, di mana akhir-akhir ini banyak sekali kasus dari seorang pengajar, pendidik, seorang guru, baik itu dari pesantren, sekolah islami, sekolah swasta, sekolah negeri, dimanapun, banyak kasus seorang pendidik yang tidak melaksanakan norma-norma kepada santri, kepada siswa, kepada anak didiknya. Mereka melanggar norma-norma tersebut, mereka melanggar nasihat-nasihat yang sudah mereka ucapkan dengan mulut mereka sendiri. Mereka tidak melaksanakan kesepakatan yang sudah mereka setujui pada sebelumnya, yang katanya seorang anak harus menjaga pergaulannya, yang katanya seorang siswa harus bergaul dengan baik, yang katanya seorang santri harus menjaga batasan-batasan, itu mereka langgar semua. Baik itu seorang ustadz, seorang guru, mereka banyak sekali mengingkari hal-hal tersebut. Hal ini menjadi ciri bahwa ada kemunafikan, ada nifak dalam hati mereka, ada penyakit dalam iman mereka. Mereka meyakini bahwa hal tersebut itu melanggar. Mereka yakin bahwa hal tersebut menyalahi dari norma-norma yang sudah disepakati. Namun mereka tetap melakukannya, mereka menerabas, mereka tabrak semua. Hal itu menjadikan mereka termasuk ke dalam orang-orang munafik yang apa yang mereka katakan, apa yang mereka sepakati tidak menjadi apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Dan ini bahaya sekali. Hal ini bisa menjangkiti siapa saja, tidak hanya seorang guru, bahkan seorang murid pun seperti itu. Bahkan semua orang memiliki peluang menjadi orang yang munafik. Hal ini sangat berbahaya. Selain daripada merusak tatanan kemasyarakatan, merusak sosialisasi kita, merusak diri kita sendiri, hal ini juga menjadi perusak kesatuan negara. Hal ini menjadi aib dan juga perilaku yang tidak sepantasnya dilakukan sebagai warga negara, sebagai seorang muslim yang menghargai dan juga memiliki ketulusan hati. Lantas apa cara yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari sifat munafik ataupun kata perilaku nifak ini? Yang pertama adalah kita menjaga ketulusan hati dan juga ikhlas dalam beramal. Apa yang kita lakukan adalah apa yang kita yakini. Apa yang kita yakini itulah yang kita lakukan. Yang kedua adalah menjaga dan membiasakan diri berlaku jujur dan amanah. Apa yang sudah kita sepakati sebelumnya kita laksanakan. Jika memang kita tidak bisa melaksanakan sepenuhnya, maka berusahalah untuk menyempurnakan apa yang sudah kita laksanakan. Kita menyepakati 10, kita tidak bisa melaksanakan semuanya, laksanakanlah 7. Jangan sampai kita melaksanakan 10 namun dengan hati yang tidak menerima, dengan hati yang tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Terlebih lagi
pada kesepakatan tersebut kita iya aja, akan tetapi setelahnya kita tidak melaksanakan sama sekali. Hal ini termasuk perilaku nifaq. Baik, itulah upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari dari perilaku nifaq, di mana apa yang kita ucapkan ataupun perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Sebagai contoh yang bisa kita usahakan dan juga kita amalkan, praktekkan, kita aplikasikan dalam keseharian kita adalah sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar bagi kita, dan kita tidak tidak menolak ataupun tidak mengingkari bahwa ada agama lain selain Islam. Kita tidak mengingkari hal itu. Akan tetapi ketika ada perayaan agama lain selain Islam, maka sebagai seorang muslim yang meyakini kebenaran agamanya, kita tidak diperbolehkan ataupun sesuai dengan apa yang kita yakini, hal itu salah. Karena kita yakin bahwa agama kita yang paling benar, agama lain maka itu salah. Ketika kita mengikuti perayaan, menghadiri, mendukung, maka itu termasuk sebagai sifat kemunafikan. Karena kita yakin bahwa agama itu salah. Kenapa kita harus ikut berpartisipasi, ikut mendukung? Kenapa kita ikut mengucapkan selamat kepada mereka? Ini bukan karena kita menghindari toleransi, bukan. Akan tetapi toleransi yang sebenarnya adalah bagaimana kita bisa membiarkan mereka dengan agama mereka dan kita dengan agama kita. Kita yakin bahwa agama kita benar dan mereka biarkan dengan keyakinan mereka. Ketika kita bisa bersosialisasi yang tidak menghadirkan ataupun tidak memasukkan unsur-unsur agama di sana, maka kita bisa menjadi akrab. Namun dalam urusan agama kita berbeda. Apa yang saya yakini, itulah yang akan saya amalkan. Apa yang Anda yakini, silahkan mengamalkannya. Seperti itu. Jadi bukan karena larangan dan lain sebagainya, ini menjadi salah satu ciri keikhlasan dan juga kejujuran hati seseorang ketika dia yakin bahwa agamanya benar, agamanya menjadi salah satu pintu menuju surga, maka sudah selayaknya dia menolak agama lain dan juga tidak menjadi pendukung dan tidak menghadiri, tidak mengikuti perayaan yang mereka lakukan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.